grade, we have already discussed the structure of personal letter. Hopefully you still remember and still memorize it, ya, still in your memory, ya. Tetap harus dihafal lagi, insya Allah lebih mudah, easier, ya, because in the previous year, in the previous grade, you have already remembered, ya, the structure of the personal letter. Ada 8, there are 8 structures, ada 8 parts, ada 8 bagian, there are 8 parts of personal letter. 8 parts of the structure. Yang pertama, tolong siapa ya tadi? Muhris. Halo Muhris. Halo Muhris. Halo Ustaz. Oke, Muhris. What is number 1? This one. What is the name of the structure? Number 1 is ini. Antum lihat di layar antum tuh. Number 1 is. Jawabannya apa ini? Itu ini apa? Opening. No, ini loh, lihat, antum lihat layar anak. Ini ada anak nunjuk nomor 1. Puri Anjasmoro itu apa namanya? Ke opening tuh. Apa ini Muhris? Bahasa Indonesia-nya apa ini? What is alamat? Yeah, so what is the English word of alamat? Address. Ya. Terus yang kedua apa ini, Morris? Number 2 is tanggal bahasa Inggris. Apa sih? Itu date. Date. Harus dipancing-pancing. Date. Ya, tanggal. Number 3. Muhris apa? Still Muhris. Sudah hilang semua ini. Salam pembukaan. Ya, salam pembuka itu adalah salutation. Ya, number 3 is salutation. From the word salute. Salute itu artinya adalah hormat ya, sepertinya kalau tidak salah. Salutation. Translate. Mana bilang sambil ini. Salut. Ya. Nah. Salut. Memberi salam, kan? Memberi salam, salute itu dari kata salute, menghormati, memberi salut, memberi penghormatan. Jadi salutation berarti penghormatan. Ya, berarti itu kata benda. Salutation itu kata benda, kata kerjanya adalah salute. Salute. Next. Aga. Hello Aga. Number 4 is introduction. Number 4 is introduction. Selain introduction, we may also call it as selain introduction apa? Kadang pembukaan. What is pembukaan? Opening. Opening. And then what is number 5? Aga? Yes, sir. What? Opening. Number 5? Number 5. Body. Body. What is the meaning of body? Isinya, sir. Isinya. Oh ya, isi surat. Ya, isi suratnya. And then kita ke terakhir ya. Rizal Andita. Halo Rizal Andita. Rizal. Ada Rizal. Mic-nya. Salahuddin. Kita pengen komunikatif loh. Suara antum tuh. Ya, Salahuddin. So what is number 6? What is the answer for number 6? Number 6 is closing. Closing atau bisa disebut selain closing adalah ini loh. Conclusion. Oke, conclusion or closure. Anu bacanya gimana? Ini. Dulu satu ini closure.
Penutupan. Oh, Dulu ini. Closure. Closure, bacanya closure, penutupan. Ya. Jadi banyak istilah, ada closing, ada conclusion, ada closure. Salah. Closure. Closure. Closure, ya. Closure. And then number 7 is signing off. signing off. Signing Or off. Or dulu satu namanya apa? Oh, salutation. Tuh, salutation di sini. Oh. Nomor 3. Ingat nggak nomor 7 dulu? Namanya compression. Completed. Compliments. Complementary dulu. Dulu complementary. Ini bersifat memuji, bukan gratis ya. Ini artinya lebih ke bersifat memuji atau yang berisi pujian. Dulu kelas 1 namanya complementary. Ya, jadi ini bisa signing off, bisa complementary. It's okay. Complementary. Antum yang sekarang nulis menghadap buku, silakan di garis miring, signing off, complementary. Ya. Who knows? Nanti di soalnya yang keluar itu bukan signing off atau bukan conclusion, tapi closure or complementary. Jadi tahu. Ya. Number 8 is Salahuddin apa? 8? Signature. Good. Bacanya adalah signature. Signature itu dari kata sign. Nah, bacanya sign. Ya, ini sign itu tanda. Ya. Kalau rambu-rambu lalu lintas itu berarti traffic sign. Ya, sign ini bisa lihat, antum kalau lihat kamus ya, if you type the word sign, ada dua jenis kata, dia sebagai kata benda, noun, atau sebagai kata kerja. Ya, contohnya, minta tanda tanganmu, saya mau minta tanda tanganmu, ya, antum kalau minta tanda tangan, antum bisa pakai signature, contohnya, please give me your signature. Ya, give me your signature. Tapi kalau tolong tanda tangani proposalku. Ya, tolong tanda tangani proposalku. Jadi please sign my paper atau please sign. Kita pakai kata kerja berarti kan. Please sign my paper. Please sign my proposal. Ya, tolong tanda tangani kertasku. Tolong tanda tangani proposalku. Itu kata kerja. Tapi kalau kata bendanya, give me your signature. Tapi jangan give me your sign. Beda lagi. Nanti kalau give me your sign, nah ini dikira minta pertanda, minta kode. Salah. Kode apa itu? Sign. Oke ya. Itu kata-kata sign. Oke, ini harus dihafal ya. Please memorize, tolong dihafalin structure of personal letter. Tolong dihafalkan. And then now let's read, kita baca nanti. Perlu saya dulu yang baca? Perlu ya, sebentar lah. Dear Ivan, how are you? I hope you and your family are fine. My family and I are fine too. Kadang my family and I are fine too. Thank you for the bag you send me. Bag itu pakai G, jadi berat. Bag, bukan bag. Kalau bag itu kembali atau punggung. Ini berat, bag. Dog, ya, orang-orang apa ngapak itu kan kalau G-nya fasih itu. Dog. Thank you for the bag you send me. I like it very much. However, my sister says I shouldn't wear it to school because it is very big. My sister is the best, but sometimes I feel that she talks too much. Do you have any plans to visit me? I hope to hear from you soon. Your loyal friend Raka. Coba bacanya yang gimana ya? Yang lancar. Ini kan gampang kata-katanya. Coba bagus, tolong dibaca bagus. Dear Evan, gitu. 61. Yuk. Ceng,
Yang mana, Tat? 4 apa 5, Tat? Dear Evan, ini tolong dibaca. Dear Evan. Dear Evan. Dear Evan. How are you? How are you? I hope and your family are fine. My family and are fine too. That's that. Terus Oh, selesaikan. semuanya. Thank you for the bag you sent me. I like it very much. However, my sister says I shouldn't wear it to school because it's very big. My sister is the best, but sometimes I feel that she talks too much. Do you have any plans to visit me? I hope to hear from you soon. Soon. Oke, nice. Soon. Bagus. Bagus. Your loyal friend, Raka. Oke, nice. Anda mau memuji, sangat bagus. Ya. Very good, bagus. Alhamdulillah, Tat. Ya, bagus. Sekarang coba terjemahkan cepat saja. Siapa Usman, ini? Tat. Ana ada saran, Tat. Usman, Tat. Usman jago bahasa Inggris. Ya, Usman Abdul Aziz. Baca atau terjemahkan? Baca ya, Usman. Coba. Dua-duanya, Tat. Dua-duanya, Tat. Oke. Ya, Usman, your turn. Giliran Tat. antum. Orang, Tat. Aduh, Tat. Ya, cepet. Usman, cepet. Time is running, teman. Time is running. Yuk. Dear Evan. Oh, dibaca, Tat. Ya, dibaca dulu. Dear Ivan, how are you? I hope you and your family are fine. My family and I are fine too. Thank you for the bag you sent me. I like it very much. However, my sister says I should not wear it to school because it's very big. My sister is the best, but sometimes I feel that she talks too much. Do you have any plans to visit me? I hope to hear from you soon. Your loyal friend, Raka. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Bagus ya. Wah, besok boleh. Bukan bagus, Dad. Oh, nanti Wildan nanti. Kita terjemahkan dulu, Usman. Please translate first. Wah, Evan, apa kabarmu? Aku berharap kamu dan keluargamu baik-baik saja. Keluargaku dan aku juga baik-baik saja. Terima kasih terima kasih atas tas yang sudah kamu kirim. Yang kamu kirim kepadaku. Aku sangat suka itu. Bagaimanapun akan tetapi saudaraku berkata aku seharusnya tidak menggunakan itu ke sekolah karena itu terlalu besar. Saudara perempuanku is the best, yang terbaik, tapi kadang-kadang emang dia banyak omong. Apakah kamu ada rencana untuk mengunjungiku? Aku berharap mendengar darimu secepatnya. Ya, balasan ya. Your loyal friend, loyal apa loyal? Setia. Iya, sahabat setia. Raka. Masya Allah, ada punya sahabat setia atau teman makan teman? Next. Teman makan teman, Sat. Ya, itulah. Gosopia. Next, kita ke 6. Rewrite or rearrange. Kalau antum rearrange aja. Rearrange itu diatur ulang this following jumbled statements and phrases into a meaningful personal letter. Silakan diurutkan. Ini. Terus nanti kalau ada mufrodat vocabulary yang tidak tahu, nanti bisa dikomunikasikan. Sudah selesai belum ini? Nomor 6. Sudah dikerjakan belum? Have you done this exercise number 6? Sudah dikerjakan? Have you done it? Hello? Belum? Not yet? Not yet. Yeah. I give you 3 minutes. 2 until 3 minutes, please rearrange. Tolong diurutkan mulai dari yang pertama apa sampai akhir apa. Silakan. Ya, 2 until 3 minutes. 2 sampai 3 menit. Nikmati, mari hadir. Apa lagi nih?
Ya, yang baru join, please do the exercise 6. Rearrange the jumbled statements. Mengatur ulang kalimat yang acak ini. Anda pada Zat? Ya? Ya. Langsung apa ditulis? Ditulis dulu saja. Enggak usah diurutkan apa namanya? Antum tanda aja pertama apa, yang kedua apa gitu nanti. Ya diurutkan gitu. Yang pertama C. Ini siapa ini namanya? Zidane. Zidane. Antum Zidane Farozi ya? Iya. Antum dari mana Zidane? Dari luar Tat. Mantap. Oke, Zidane. Nomor 1 apa Zidane? Berat. Karena ambil bukunya dulu. Itu halaman berapa? 98. Page Oh ini sampai halaman setelahnya itu. 99. Ya, 98, 99. 98, 99. Yang pertama F Sat. Yang pertama adalah F. Oke, dibaca F. Atau baca dulu. Bancar Asri 16. Lampar Tengah Surakarta. Central Java 50242. Indonesia. Oke, ini namanya apa? This is what is this? It is called. Namanya apa itu? Alamat bahasa Inggrisnya. Alamat itu apa namanya? Address Iya, of sender. Address, bagus ya, address. And then after F, after F, B. Silakan dibaca dulu. 1 October 2017. Oke, ini namanya apa? What is this? This is Date. Ya, date. Oke, tanggal. After that, C. Coba antum baca. Hello Ronava. Oke, what is this? It is called as Apa namanya? Apa? Dari yang di atas ini, nomor 5 ini kan ada pilihan-pilihan. Itu nomor C itu apa tadi? Yang C, Hello Ronava masuknya kemana? Kalau dari struktur yang ini. Conclusion. Bukan. Not conclusion, kesimpulan. Salam pembuka, penghormatan. Introduction. Itu perkenalan. Salutation. Ya, salutation. Berarti C itu salutation. Oke, after that FBC terus ke apa ya? Ayo, kemana? DD. Bukan ke D, kira-kira yang mana? Kira-kira lah. Serius. Not D. Lu lihat paling akhir itu dibaca itu. I. Coba dibaca yang I. Thank you for your letter of 25 July. Oke, stop. Berarti ini kan menandakan langsung. Oh, terima kasih atas suratmu atas itu. Berarti after C we got I, ya. Tolong dibaca yang keras dan jelas. I Tat. Thank you for your letter of 25 July. I was very pleased to read your last letter. News about disaster always makes everyone very worried, especially when I heard that you were not in your apartment. You know, pain filled our heart when your family and I
could not get in touch with you on the phone. Oke, bagus sekali bacanya. Terus sekarang diartikan. Terima kasih atas suratmu yang pas tanggal 25 Juli itu. I'm very pleased. What is pleased? Please. Pleased itu senang ya, bahagia. Senang, ya. Sebentar. Ya, senang kan. Senang, happy, pleased, glad, good, nice, news. Nah, ya gini loh, antum iseng-iseng kalau buka kamus dilihat ini sinonimnya berarti kata lain kan senang. Senang itu bisa ke happy, bisa ke pleased, bisa ke glad, bisa good, nice, amused, ya. Kalau puas itu satisfied, ya. Senang hati dengan senang hati ya, happy, glad, pleased, amused, content, satisfied. Kalau kalimat pleased to meet you, nih ada kalimat we will be pleased to provide. Contoh lain, please smile. Ini mudah, sambil belajar, sambil mengetahui konteksnya. Itu ini maksudnya senang hati ya, Tat? Ya, dengan senang, happy, lebih ke happy. Saya sangat senang, saya sangat bahagia. Silakan lanjutkan. Saya sangat senang untuk membaca suratmu. Kabar tentang bencana selalu membuat semuanya merasa khawatir. Iya, good. Terutama ketika aku mendengar kamu tidak berada di apartemenmu. Iya. Kamu tahu bahwa luka. Oh no, rasa sakit ada di hatiku, mengisi hatiku. Rasa sakit mengisi hatiku. Ketika keluargamu dan aku tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain di telepon. Okay, good. Yeah. So this is letter informing that he is happy because his friend in other place itu daerah ada bencana ya. Their place got disaster and then he is very worried. He was very worried. Dia sangat khawatir. Kemudian ternyata temannya mengirim surat. Ya, dia membalas ini. Disaster itu bencana alam ya. Disaster. Ya, ingat-ingat disaster itu bencana alam. Bencana. Bencana. Kalau bencana alam ya natural disaster. Natural disaster, bencana alam. Bencana alam coba. Bencana alam. Natural disaster ya. Ini bencana alam. Contoh bencana alam. Siapa yang baru datang? Gaus. Oh, siapa ini? Gaus ada? Halo Gaus. Ya. Ikrar Fidin ada nggak? Hadir, Zat. Itu dari mana Ikrar? Ikrar, where are you from? Where were you from? Sorry, where were you from? Tadi ada kesalahan. Apa kesalahan siapa? Kesalahan laptop. Trouble ya. Trouble, yes. Trouble is trouble. I have trouble with my laptop gitu toh. With my laptop, yes. Gaus ada nggak? Arya? Oh, Gaus dari mana? Where were you from? Hadir, Zat. Ya, lu dari mana? Gaus dari mana dulu? Apaan sana? Ketiduran, Zat. Waduh. Siap. Arya, lu dari mana Arya? Trouble laptop, Zat. Apa yang trouble? Hasan dari mana? Wifi-nya nggak nyambung ke laptop, Zat. Ya, pakai tethering HP dulu. Makanya tadi saya baru ngituin dari HP. Ini baru bisa di laptop ini. Ya, Hasan Arafi dari mana?
Tadi habis makan Ustaz, baru masuk. Masuknya udah dari tadi kan Ustaz? Nah, tapi anak kan manggil antum berkali-kali. Hah? Saya kan manggil nama antum berkali-kali, antum jawab enggak? Bukan permasalahan yang termasuk ke split atau enggak. Antum merespon panggilan anak enggak tadi? Enggak, antum merespon panggilan anak enggak? Kita absen. Oh, absen. Tadi anak telat absen, anak nggak absen, anak masuk. Okay, natural disaster. Example of natural disaster itu ya like apa itu flood itu banjir. Earthquake itu bencana gempa bumi, tsunami, jelas. Apalagi avalanche itu apa? Avalanche itu longsoran salju. Avalanche. Salju longsor, ini salah satu contoh ya. Avalanche itu sebabnya bisa macam-macam. Ya, mungkin udah tahu the cause of avalanche itu bisa dari gempa, earthquake, atau heavy sound, suara yang sangat keras, itu saljunya bisa menyebabkan longsor juga. Kemudian kadang karena skiing, kadang juga bisa menyebabkan longsoran. Skiing, main ski salju itu. Tadi ada flood, ada earthquake, ada tsunami, ada avalanche, apa lagi? Contoh dari disaster apa? Ayo, ada lagi? Anyone knows what is another example? Nanti ada kaitannya dengan bab selanjutnya ini. Blizzard. Badai es ya. Blizzard. And then Storm. Ya? Storm, ya, badai juga, badai angin. After that, anyone, selain itu? Twister. Ya? Twister. What is that? Tornado. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Tornado? Tapi Amerika, Rat. Twister. Tornado tuh bukannya tornado ya, sama aja. Angin, tornado. Mister Topan mungkin. Ada tornado. Ya, tornado. Oh, apa itu namanya? Landslide, tanah longsor. Kalau tadi kan avalanche itu kan salju. Kalau tanah longsornya namanya landslide. Earthquake. Plague. Nah, sekarang itu plague. Ini wabah juga bencana ya. Plague itu wabah. Tapi sekarang antum kalau kemarin COVID itu tidak disebut dengan plague, tapi sekarang ada kata kerennya adalah pandemic ya, nggak tahu ya, harusnya plague aja, sama kok plague, tapi ya, biar tidak terkesan serem mungkin, jadi dia diganti namanya jadi plague ya. Ya, tadi contoh-contoh dari bencana alam. Next chapter kita membahas itu. Chapter terakhir mungkin, chapter 8. Kita membahas mengenai disaster. Kebetulan ada kata-kata disaster. Oke. Tadi ada FBCI, kemudian setelah itu apa? Ilham bisa? Please continue. Setelah I apa? Ilham kira-kira? Are you there? Ilham? Tidak ada. Ibrahim? Is that? Ya, Ibrahim. After FBCI, after that? Setelah FBCI apa? FBCI, then A is that? A, this one. Ya, tolong please read, tolong dibaca. It's such a relief to hear that the volcanic eruption in the affected area has caused no problem. Oke, what is the meaning? Artinya? Itu relief. What is relief? Nggak tahu, Zat. Melegakan.
lega nih, relief. Mana nih? Ini betul nggak? Kok bantuan? Relief, relief. Mana? Kok bantuan sih? Benar kok bantuan? Mana ya? Artinya itu melegakan, sangat feeling of reassurance or relaxation. Wah, artinya kok malah bantuan sih ya? Ini artinya malah yang benar arti bahasa Inggris nih. A feeling of reassurance and relaxation. Ya, maksudnya lega. Following release from anxiety or distress. Jadi tadinya khawatir, kemudian lega itu. Nah, tadinya stres, kemudian lega. Itu namanya relief, melegakan, ya. Sangat melegakan. Terus? Itu sangat melegakan untuk mendengar bahwa erupsi gunung berapi itu melegakan. Ya. In the affected area di area yang terdampak. Di area yang terdampak tidak menyebabkan masalah. Oke, nice ya. Volcanic eruption is one of the dangerous disaster, one of the example of dangerous disaster, especially if the mount is very big. For example, Semeru, but it's such a relief. The previous volcanic eruption of Semeru did not bring any big cause or problem. Tapi nggak tahu tuh kok bisa seperti itu ya. Antum kalau tahu kemarin kan Semeru meletus tuh. Kan Semeru kan the highest mount in Java. Tapi dia, masya Allahnya, meledaknya itu di badan-badannya. Jadi dari Ana lihat videonya itu kok dari puncak ke badan-badannya itu meledak. Jadi tidak seperti Tambora. Kalau antum tahu Tambora sama Krakatau itu kan membawa dampak yang luar biasa sampai ke negara-negara tertentu. Negara Amerika itu sampai. Tapi kemarin Semeru, masya Allah. Merapi kemudian kemarin juga meletus, tapi alhamdulillah tidak seperti yang dulu-dulu yang sampai ke Mahat itu abunya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Next kita ke setelah E apa? Ibrahim. G, Ustaz. Nice. Tolong dibaca G. Do you want me to send something from Indonesia? Please don't hesitate to contact me again if you need any help. Artinya? Apakah kamu ingin aku mengirimkan sesuatu dari Indonesia? Nice, bagus. Tolong jangan hesitate. Hesitate itu ragu-ragu. Tolong jangan ragu-ragu untuk menghubungi aku lagi jika kamu membutuhkan suatu bantuan. Bagus sekali. Hesitate itu ragu-ragu, tapi dia ke kata kerja. Ya, ragu-ragu itu bukan sifat di sini. Dia sebagai verb. Bentuk kata bendanya adalah hesitation. Hesitation, ya. Hesitate. Ragu-ragu dia ke kata kerja, ya. Jadi gitu ya. Contohnya menangis di situ kata kerja. Ragu-ragu itu kata kerja. Hesitate. Ya, kata bendanya adalah hesitation. Itu keraguan, noun, hesitation. Atau doubt. Antum pernah dengar kata doubt? Sering keluar nih kata-katanya. Doubt. Bacanya doubt. Keraguan. Dia kata benda. Doubt. Bacanya nih doubt. Ya. Untuk tambah-tambah vocabulary. Good. Ada F, B, C, I, A, G, and then after that, setelah apa Ibrahim? Setelah G, H that. No, this one we still have D. Kita masih ada nomor D. Ya. Silakan dibaca. Yang mana, Zat? Ini D. Ini masih ada D ini loh. D belum dibaca. Oh ya, Zat.
Everything is going very well here. I wish you and your family the best. Ya, ini penutupnya ya kan. I wish you and your family the best. Ini penutupnya. And then setelah itu baru ke age. Ke age that. Ya, take care. Take care itu ya hati-hati. Jaga diri, gitu ya. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Anda is the name of person. He is the sender. Jadi kalau ada pertanyaan, who is the sender of the letter? Ya, the sender of the letter is Anda. Who is the receiver? Receiver itu penerima. Penerima adalah Ronafa. Ya. Kalau ada pertanyaan, what happened with Ronafa and his family? Atau jawabannya apa? What happened with Ronafa and his family? Atau ini kalau laki-laki ya his, kalau perempuan ya her. What happened with Ronafa and her family? Apa yang terjadi dengan Ronafa dan keluarganya? They got disaster. Ya, they got disaster in their country or their place. What kind of disaster? Jenis bencana alam apa? Volcanic eruption. Jadi kalau ini ada pertanyaan, bisa saja seperti itu. Ya, who is the sender? Who is the receiver? What happened with Ronafa's family? What kind of disaster? Nah, betul. Itu bentuk dari pertanyaan nanti soal. Suratkan seperti itu nanti soalnya. Kira-kira isinya apa? And then kita ke sini sebentar. Ini intermezzo, ini pengetahuan di luar materi. Tolong dibaca. Raflian, silakan Raflian. Do you know? Gitu. Raflian. Yes, ya. Do you know? Letter. Noun. Noun. Who written message from one person to another. Usually put in an envelope and sent by post. Oke, bagus. Bacanya bagus. Nice. Benar-benar. Tolong diartikan dulu. Translate first. Surat atau kata benda adalah pesan yang ditulis dari seseorang untuk orang lain. Biasanya put in, diletakkan, dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke amplop dan dikirim lewat pos. Oke, ya. Pengertian surat seperti itu ya. But mungkin sekarang pengertiannya sudah berbeda atau bergeser karena we not only send letter by post, but we can use email, kan? Di attach pakai apa, aplikasi apa bisa. Next, antum silakan baca. Silakan. A personal letter is a type of letter or informal composition that usually concerns personal matters is sent to someone you know. For example, you might write to a friend, family member, classmate, or pen pal. Oke, artinya apa kira-kira? Surat pribadi ya, Zat. Ya. Adalah termasuk salah satu tipe surat informal atau berkomposisi informal. Biasanya concern itu fokus atau concern itu concern itu menyangkut ya kan, mengenai, fokus pada, menyangkut ini artinya yang ini. Oke, menyangkut, mengenai, fokus pada masalah pribadi, urusan pribadi, ya, dan dikirim ke seorang yang kau kenal. Ya. Sebagai contoh, mungkin kamu menulis surat pribadi untuk teman, anggota keluarga, atau teman sekelas, atau penpal. Ayo, penpal dulu kelas 1 loh pernah. Sahabat pena. Dekat. Oh, pena. Iya, sahabat pena. Dulu ada istilah seperti itu. Dulu, zaman dulu ya, antum mungkin belum. Itu ada istilah sahabat pena. Jadi
kita kadang pengen berkomunikasi dengan orang di luar, terus saling menceritakan, oh tempat saya seperti ini, tempat saya seperti ini, terus dia mengirimkan surat balasan untuk berkomunikasi. Kan kalau dulu kan mungkin Google atau YouTube itu sangat populer tahun-tahun 2000-an. 2000-an itu anak baru lulus SD ya. Antum mungkin belum lahir, mungkin. Belum lahir ya? 2000 udah lahir belum? Apa itu? Ibu udah lahir belum tahun 2000? Ya. Tahun 2000 atau 2001 itu penpal ya. Oke, personal letter ini salah satu jenis surat ya. Ada personal letter, ada namanya nanti formal letter. Kalau formal letter itu surat resmi. Dia berkaitan dengan instansi, organization ya. Tapi kalau personal itu pribadi, untuk orang ke orang atau orang ke perusahaan itu bisa pribadi. Ya, orang ke perusahaan itu masuknya ke personal letter. Nanti surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi. Kemudian concern tadi ya, ingat-ingat kata concern ya, perhatian mengenai, fokus pada. Personal matters bagus sekali, tadi antum tahu artinya permasalahan pribadi, matters betul. Oke, next kita ke sini. Personal letter, bacakan dulu, waktunya sudah mepet. Alongside diaries and autobiographies have been popular form of personal communication since the 18th century. However, various innovations over the past several decades have contributed to a decline in the practice of personal letter writing. Personal letter bersamaan dengan alongside, bersamaan dengan diary dan autobiografi itu ada bentuk dari komunikasi personal yang sangat populer sejak abad ke-18 ya. Akan tetapi inovasi yang berbagai macam beragam selama beberapa dekade terakhir ini, beberapa dekade terakhir ini membawa dampak penurunan dari praktek dalam menulis surat pribadi ya. Dulu surat itu sangat populer ya. You know that our heroine, pahlawan wanita, emansipasi wanita. Siapa pahlawan emansipasi wanita? Belum tahu nggak? Dewi Kartini, Raden Ajeng Kartini. Itu kan diangkat sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dia sebenarnya dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu adalah kumpulan surat menyuratnya Kartini dengan temannya di luar negeri sana, di Belanda atau enggak tahu. Nah, dari surat itu dia membawa pemikiran lah. Kemudian sebenarnya Kartini itu menurut saya ya, in my opinion, dia tidak berjuang pada saat itu tidak berjuang karena Kartini kan meninggal umur 25 kalau nggak salah. Dia melahirkan anaknya terus meninggal. Nah, tapi dia dari keluarga bangsawan. Jadi tidak ada, maksudnya pahlawan, anak juga bingung apa disebut pahlawan. Kalau pahlawan harusnya kan dia berjuang, fight, kayak gitulah, kayak Cut Nyaddin dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa dia disebut pahlawan. Ya mungkin pemahaman sejarah saya kurang. Tapi dia itu tidak memperjuangkan apa-apa. Dia cuma memberikan pemikiran tapi lewat surat menyurat saja. Dia tidak kayak sekarang yang mungkin demo atau apalah, enggak, dia cuma surat menyurat. Nanti siapa tahu antum ada tahu ceritanya terus koreksi, Ustaz, antum salah satu kayak gini Ustaz Kartini ya, enggak apa-apa. Tapi setahu ana Kartini itu hanya mengirimkan surat berisi pemikiran wanita harus gini, emansipasi dan lain-lainnya. Dan dari buku jadilah namanya Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Itu dari surat pribadi. Surat itu sangat kuat pada zaman dulu. Dulu ada negara, kalau nggak salah Filipina. Filipina dulu itu dijajah sama Spanyol apa siapa, lupa nah. Entah Filipina entah lupa, pokoknya di Asia Tenggara. Dia pengen merdeka tapi syaratnya menebus uang sekian sama penjajahnya. Nah, terus pemimpin raja itu ngirim surat ke salah satu pengusaha Amerika. Dia nggak pernah ketemu, dia nggak pernah apa, tapi dia tahu dia itu orang kaya Amerika. Terus orang kaya Amerika itu tersentuh dan mau melunasi utang itu. Dan akhirnya negara tersebut merdeka.
Anak tahunya dari situ, dari si siapa itu, Mardigu. Kalau antum tahu Mardigu si Bosman. Baca kayak gitu nggak apa-apa. I think that's all for today. Ya, yang sedikit ini sambil santai ya, belajar sedikit-sedikit. Ada move word baru di garis bawah, terus dipakai, nanti diaplikasikan, diingat-ingat. Oh, tadi ada concern, ada pain, ada apa tadi, field, mengisi, ya kan? Field, mengisi, ada disaster, bencana alam, ada avalanche, ada landslide, ada tornado, ada apa tadi, earthquake, flood, dan lain-lain. Ada hesitate, itu ragu, hesitation, keraguan-raguan. Itu di list banyak. Hari ini kita belajar banyak kata. Ya, cukup. Ustaznya udah datang. Let's go start meeting today. Basing doa hafal majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.